selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, nama Budilis yang kebacakan. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada sesi yang kedua pada mata kuliah pembelajaran IPS PSD. Di sesi yang kedua ini kita membahas mengenai manusia dan lingkungan. Nah, pada sesi yang kedua ini sama seperti sesi yang pertama, teman-teman, bahwa di sini juga ada diskusi yang harus teman-teman isi dan teman-teman untuk berargumen. Nah, kalau saya sarankan untuk berargumen ini teman-teman sekalian menggunakan referensi atau bahan yang sudah tersedia, kemudian tidak boleh plagiarisme dan tidak boleh kopasi buat teman-teman ataupun langsung mengkopas melalui Google. Jadi ketika memindahkan jawaban itu harus dulu menggunakan kalimat sendiri. Nah, kemudian juga teman-teman tidak boleh menggunakan AI. Silakan jawab pertanyaan diskusi menggunakan modul yang sudah teman-teman miliki. Teman-teman sekalian, pada sesi yang kedua ini saya akan jelaskan secara singkat bahwa kita membahas mengenai manusia dan lingkungan, kemudian dampak dan saling ketergantungannya manusia dan lingkungan, dampak perubahan atau kerusakan di zaman itu sendiri, kemudian sumber daya alam, pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. Nah, teman-teman kita sudah tahu bahwa manusia dan lingkungan ini tidak terpisahkan. Manusia bergantung dengan lingkungan, lingkungan pun bergantung dengan manusia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Manusia itu membutuhkan lingkungan. Dia tidak akan bisa hidup jika tidak ada lingkungan. Bayangkan jika tidak ada air, tanah, udara, bagaimana manusia bisa bernafas? Sedangkan untuk bernafas pun manusia membutuhkan lingkungan. Kita tahu bahwa pohon itu mengeluarkan oksigen, ya itu. Jadi manusia itu berarti sangat bergantung dengan lingkungan. Lalu bagaimana dengan lingkungan? Apakah juga lingkungan bergantung dengan manusia? Oh, jelas di sini bahwa lingkungan itu bergantung kepada manusia dalam pemeliharaan. Jadi lingkungan itu akan tetap terjaga, akan tetap terpelihara ketika dikelola dengan baik oleh si manusianya. Jadi lingkungan itu tidak bisa tumbuh sendiri, jadi juga membutuhkan tangan-tangan manusia untuk mengelolanya dengan baik. Nah, kemudian pada intinya bahwa hubungan manusia dan lingkungan itu saling menjaga. Ketika manusia menjaga alam, maka alam pun juga akan menjaga manusia dengan menyediakan semua atau segala sumber daya alam yang lingkungan miliki. Nah, makanya pada soal materi yang ketiga juga ada mengenai dampak perubahan atau kerusakan lingkungan terhadap kehidupan. Nah, di sini ada manusia-manusia yang memang memiliki konotasi negatif yang memang merusak dari lingkungan itu sendiri. Contohnya apa saja? Tapi dalam kerusakan lingkungan ini bisa saja juga tidak disebabkan oleh tangan-tangan manusia, tapi disebabkan oleh iklim-iklim yang sering berubah. Dan misalnya cuaca ekstrim yang tiba-tiba nanti hujan, tiba-tiba sangat panas sekali, atau kenaikan permukaan laut. Nah, ini juga yang menyebabkan biasanya kerusakan pada lingkungan. Kemudian kalau ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang berkonotasi negatif ini, misalnya adalah penebangan hutan, sehingga bisa menyebabkan banjir, longsor, ya, kemudian mengganggu siklus yang ada di hutan tersebut. Dan kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah dengan mencemarkan air, udara, tanah, dan sebagainya. Bagaimana cara kita sebenarnya melihat bahwa pencemaran air, limbah-limbah dari industri pabrik itu sehingga air yang jernih awalnya menjadi kotor. Nah, itulah teman-teman sekalian. Nah, mungkin ini saja secara singkat konsep mengenai sesi yang kedua ini akan kita bahas.